Selamat malam sahabat setia HCR SBK. Malam ini mari kita resapi sebuah kisah tentang ketulusan yang tumbuh di tanah tanggung jawab. Kisah ini tentang Adnan, mertuanya Bunda Salma, dan istrinya Citra. Sebuah kisah yang akan menguji arti sesungguhnya dari keluarga dan pengorbanan. Rintik hujan turun saat Adnan selesai menata peralatan konstruksi di tepi jalan. Tangan kasarnya yang berlumur semen diusapkannya asal ke celana. Hari ini ia harus cepat pulang. Bukan karena kelelahan atau kemalasan, tapi karena Bunda Salma menanti di rumah. Sejak kecelakaan itu, hidupnya berubah total. Bunda Salma yang dulu lincah berjualan di pasar, kini hanya terbaring di kasur. Citra, istrinya, berangkat ke luar negeri mencari nafkah sebagai TKI karena mereka membutuhkan uang. Akibatnya, Adnan harus sendiri mengurus ibu mertuanya yang lumpuh. Tiap hari, Adnan bangun pagi untuk menyiapkan bubur, menyuapi Bunda Salma, dan membersihkan rumah sebelum berangkat kerja. Pulang dari kerja, ia harus mengganti popok Bunda, memandikannya, dan menyiapkan makan malam. Kadang-kadang ia terpaksa menolak tawaran lembur karena tak ada yang bisa menjaga Bunda Salma. Malam itu saat Adnan masuk ke kamar Bunda Salma membawa sup hangat, wanita itu memperhatikannya lama. Keheningan mereka mengencang hingga Bunda Salma berkata, "Maafkan Bunda, nak, seharusnya kamu tidak perlu repot begini." Adnan terdiam sejenak. "Saya tinggal di rumah Bunda, ini juga kewajiban saya. Tapi kamu punya hidupmu sendiri. Seharusnya kamu bisa bekerja leluasa tanpa beban merawat orang sakit seperti Bunda," sahut Bunda Salma. Adnan menghela napas, duduk di kursi kecil di sisi ranjang, mengaduk sup di mangkuknya. "Dulu saat saya masih pengangguran dan tak punya apa-apa, Bunda menerima saya sebagai menantu Citra tanpa ragu. Bunda tak pernah mengusir saya meski saya numpang di rumah ini. Sekarang giliran saya yang menemani Bunda." Bunda Salma terdiam. Matanya berkaca-kaca. Malam itu di tengah hujan yang kian lebat, Adnan merenung bahwa ini mungkin bukan kehidupan yang ia impikan saat menikah. Namun, di antara debu, semen, dan luka yang belum pulih, ia paham satu hal. Hidup bukan soal memilih yang mudah, melainkan menjalankan tanggung jawab. Dengan penuh keikhlasan, ia mengambil sesendok sup, meniupnya perlahan, dan menyuapi Bunda Salma. Pagi itu, Adnan terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun-daun di halaman rumah Bunda Salma. Ia segera bergegas ke dapur untuk memasak bubur. Rutinitas ini sudah berjalan lebih dari sebulan sejak mertuanya lumpuh. Dari dalam kamar terdengar suara lirih. Adnan buru-buru menuju kamar Bunda Salma. Ia mendapati wanita itu terbaring dengan mata menerawang ke langit-langit. Ada kesedihan dalam sorot matanya. Kesedihan yang seolah telah menjadi bagian dari dirinya sejak kecelakaan itu. "Bunda, kenapa? Sakit?" tanya Adnan duduk di samping ranjang. Bunda Salma menggeleng. Bunda hanya merasa hampa. Adnan terdiam sejenak. Ia tahu bukan hanya kelumpuhan yang membuat Bunda Salma seperti ini. Ia adalah wanita yang dulu begitu ceria, selalu tersenyum pada siapapun. Dulu meskipun Bunda hidup sendiri setelah ayah Citra meninggal, Bunda masih punya kekuatan. Bunda bisa bekerja, bisa berjualan, bisa tertawa dengan para tetangga. Tapi sekarang Bunda hanya bisa berbaring di sini, bergantung pada orang lain. Adnan meremas jemarinya sendiri. Hatinya terasa berat mendengar keluhan itu. "Bunda, saya ada di sini. Saya nggak akan ninggalin Bunda," katanya dengan suara lirih. Bunda Salma menoleh kepadanya dan tersenyum tipis, tapi matanya tetap sendu. "Bunda tahu, Adnan, kamu menantu yang baik. Andai saja Citra bisa lebih bersyukur." Mendengar nama istrinya disebut, dada Adnan terasa sesak. 2 tahun menikah, tapi kebahagiaan terasa begitu jauh darinya. Citra tak pernah puas dengan penghasilannya.
Tiap bulan, Adnan harus menyisihkan uang untuk memenuhi keinginan Citra yang selalu ingin tampil modis. Tas branded, sepatu mahal, perawatan wajah, semua itu jauh lebih penting baginya daripada kehidupan sederhana yang mereka jalani. Dan ketika Adnan tak bisa memenuhi tuntutan itu, Citra memutuskan pergi. "Aku harus cari uang, aku nggak bisa terus hidup susah begini," kata Citra setahun lalu saat ia mengajukan niatnya menjadi TKI. "Aku mau punya rumah sendiri, mau bisa beli apapun yang aku mau tanpa harus ngitung-ngitung." Adnan tak bisa menahannya. Ia mencintai istrinya, tapi ia juga tahu ia tak bisa mengubah sifatnya. Dan kini, disinilah ia sendirian merawat ibu mertuanya, sementara istrinya entah di mana sibuk mengejar mimpinya sendiri. Adnan menarik napas dalam lalu tersenyum pada Bunda Salma. "Bunda, ayo makan dulu. Saya sudah siapkan bubur." Bunda Salma menatapnya dalam lalu mengangguk pelan. Ia membuka mulut, menerima suapan dari Adnan. Di luar sana, matahari mulai naik. Kehidupan tetap berjalan, dan di dalam rumah itu, di antara luka dan kesepian, ada seseorang yang masih berusaha untuk tetap bertahan. Matahari sudah tinggi ketika Adnan tiba di lokasi proyek. Suara dentingan palu, kayu dipotong, dan teriakan mandor menyatu dalam hiruk-pikuk pekerjaan. Ia menarik napas dalam, mencoba mengalihkan pikirannya dari beban yang menyesakkan dada. "Lo kenapa mukanya lesu banget?" tanya Diki, salah satu rekan kerjanya. Adnan menggeleng, memasang senyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Diki menepuk pundaknya. "Gue salut sama lo. Lo kerja banting tulang di sini, tapi masih bisa ngurusin mertua lo yang sakit. Istri lo di mana sekarang?" Pertanyaan itu menusuk hati Adnan. Ia terdiam sesaat lalu menjawab, "Masih di luar negeri." Diki mengangguk-angguk. "Udah 6 bulan kan? Dia sering nelepon lo?" Adnan menelan ludah. "Enggak." Ia tak mau membahas lebih jauh. Semakin diingat, semakin perih rasanya. Sudah 6 bulan Citra pergi, tapi tak sekalipun ia menanyakan kabar Bunda Salma. Bahkan ketika Adnan mengabari tentang kecelakaan itu, Citra hanya membalas dengan pesan singkat, "Maaf, aku sibuk, nanti aku hubungi." Tapi panggilan itu tak pernah datang. Uang yang ia harapkan untuk membantu biaya pengobatan Bunda Salma pun tak pernah terkirim. Saat istirahat siang, Adnan duduk di bawah pohon membuka kotak makan yang tadi pagi ia siapkan. Ia makan dengan perlahan, pikirannya melayang ke rumah, ke Bunda Salma yang mungkin sedang sendirian menatap langit-langit kamar dengan kesedihan yang sama. Setiap harinya, ia menghela napas, kecewa, marah, tapi juga kasihan. "Citra, kenapa engkau begitu tegas?" Citra adalah anak kandung Bunda Salma. Seharusnya ia yang lebih peduli. Seharusnya ia yang berada di rumah merawat ibunya, bukan Adnan. Ia tak mau menyimpan dendam. Ia tahu tak ada gunanya menyalahkan keadaan. Jika memang tak ada lagi yang bisa diharapkan dari Citra, biarlah sendiri yang menjaga Bunda, yang berbakti. Meski hatinya perlahan-lahan terkikis oleh luka yang ia pendam sendiri. Malam itu, angin berhembus lembut melalui celah jendela kamar Bunda Salma. Adnan duduk di kursi kecil di samping ranjang, mengganti perban di kaki wanita itu dengan hati-hati. Sejak kecelakaan, luka di kakinya memang sudah mengering, tapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. "Dulu kalau malam begini Bunda sudah tidur?" tanya Adnan mencoba mencairkan suasana. Bunda Salma tersenyum samar. "Iya, habis capek di pasar. Tapi kalau ada pelanggan yang masih cari sayur, Bunda pasti tetap buka lapak." Adnan mengangguk, mengerti betapa gigihnya wanita ini dalam mencari nafkah. Dulu Adnan hampir tak punya kesempatan berbicara lama dengan mertuanya. Pagi-pagi Bunda sudah pergi ke pasar, dan ketika Adnan pulang kerja, Bunda pasti sudah beristirahat. Namun kini keadaan berbalik. Sejak 6 bulan lalu, mereka selalu bersama. Tak ada lagi kesibukan Bunda di pasar. Tak ada lagi suara gaduh plastik dan timbangan di lapaknya. Yang tersisa hanya kesunyian dalam kamar ini, ditemani percakapan-percakapan kecil antara mereka. "Bunda kangen jualan.
Tanya Adnan lagi. Bunda Salma menghela napas panjang. Kangen sekali nak, kangen memilih sayuran segar di pasar, kangen ngobrol dengan pelanggan. Kangen lelah karena berdiri seharian. Dulu Bunda selalu merasa kuat, tidak pernah terpikir kalau suatu hari Bunda akan bergantung pada orang lain. Adnan terdiam. Ia bisa merasakan betapa beratnya perubahan ini bagi Bunda Salma. Bunda, kalau Bunda sehat nanti kita jualan lagi ya. Saya bantu, kata Adnan mencoba memberi harapan. Bunda Salma tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Terima kasih nak, tapi Bunda tahu, mungkin Bunda tidak akan bisa seperti dulu lagi. Sejenak keheningan mengisi ruangan. Adnan meremas jemarinya sendiri menahan rasa perih yang mulai menjalar di dadanya. Ia tahu Bunda Salma bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan, ia kehilangan kehidupannya, kehilangan kebebasannya, kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dan kini satu-satunya yang bisa Adnan lakukan adalah tetap ada di sini bersamanya, menggantikan peran yang seharusnya dijalankan oleh Citra. Citra yang memilih pergi. Citra yang tak pernah menoleh ke belakang. Adnan menatap wajah Bunda yang mulai terpejam, lalu membenarkan selimutnya. Istirahat Bunda, besok saya buatkan bubur kacang hijau kesukaan Bunda. Bunda Salma tersenyum tipis sebelum akhirnya terlelap. Di luar bulan bersinar sendu. Sementara di dalam, seorang menantu menjaga ibu mertuanya dengan kesetiaan yang mungkin tak akan pernah dimengerti oleh anak kandungnya sendiri. Malam semakin larut, tapi Bunda Salma masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari di mana Adnan datang melamar Citra. Saat itu di hadapannya duduk seorang pemuda sederhana dengan wajah penuh harap. Adnan tampan, itu benar. Tapi ia tak punya harta, tak punya warisan. Dan pekerjaannya masih serabutan. Bunda Salma tahu betul sifat anaknya. Citra adalah gadis yang selalu ingin lebih, selalu ingin tampil, selalu mengukur segalanya dengan uang. Tapi Citra bersikeras. Bunda, aku mau nikah sama Adnan. Dia baik, pekerja keras, aku cinta sama dia. Bunda Salma hanya bisa menatap anaknya dalam-dalam. Ia tahu Citra tidak benar-benar mencintai Adnan. Ia hanya butuh perisai. Seseorang yang bisa menutup hubungannya dengan Pak Raga, pengusaha kaya yang masih memiliki istri. Dan kini setelah semua yang terjadi, Bunda Salma merasa hatinya remuk. Ia menoleh ke samping melihat Adnan yang tertidur di kursi kecil di samping ranjangnya. Pemuda itu rela begadang menemaninya, menggantikan popoknya, menyuapinya, bahkan bekerja keras demi biaya pengobatannya. Seharusnya aku tidak meragukanmu dulu, nak, pikirnya. Seandainya saat itu Bunda Salma memaksa Citra menikah dengan lelaki kaya, mungkin sekarang anaknya sudah diceraikan, terbuang tanpa tujuan. Dan lebih buruk lagi, dalam kondisinya yang lumpuh ini, siapa yang akan merawatnya? Perlahan air mata mengalir di pipinya. Ada penyesalan, tapi juga ada syukur yang mendalam. Tuhan ternyata mengirimkan Adnan ke dalam hidupnya bukan untuk Citra, tapi untuk dirinya. Dengan suara lirih, Bunda Salma berbisik meski ia tahu Adnan sedang terlelap. Maafkan Bunda, nak, dan terima kasih. Di luar angin, malam berhembus lembut membawa doa seorang ibu yang baru benar-benar memahami arti kehadiran seorang anak. Bukan dari darahnya, tapi dari ketulusan hatinya. 6 bulan bukan waktu yang singkat. Setiap malam, Adnan menemani Bunda Salma, mendengarkan cerita masa lalunya, berbagi tawa di sela-sela kelelahan, dan tanpa sadar hatinya mulai berubah. Awalnya, ia menganggap perasaan ini hanya sebatas kekaguman. Bunda Salma adalah wanita yang luar biasa, mandiri, penuh kasih, dan memiliki kelembutan yang bahkan tak pernah ia temukan pada Citra. Tapi semakin lama, Adnan menyadari ini lebih dari sekadar kekaguman. Bukan hanya rasa hormat seorang menantu kepada mertuanya, tetapi perasaan seorang lelaki kepada wanita yang mengisi hatinya. Ia benci mengakui ini. Ia merasa bersalah.
Tapi perasaan itu semakin kuat. Setiap kali ia melihat senyum lembut Bunda Salma, mendengar suaranya yang menenangkan, dan merasakan kehangatan dalam setiap perhatian kecil yang diberikan wanita itu kepadanya. Namun, Adnan memilih diam. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan perasaannya? Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya jatuh cinta pada wanita yang seharusnya ia panggil Bunda? Malam itu, saat Adnan membenarkan selimut Bunda Salma, wanita itu menatapnya dengan mata yang dalam. Adnan, suaranya lirih. Adnan menghentikan gerakannya, menatap Bunda Salma dengan tatapan penuh tanya. "Kau baik sekali pada Bunda melebihi anak kandung Bunda sendiri," kata Bunda Salma. Suaranya terdengar bergetar. Adnan tersenyum tipis, berusaha menenangkan hatinya yang berdegup kencang. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bunda." Sejenak keheningan menyelimuti mereka. Tapi dalam diam itu, Adnan merasakan tatapan Bunda Salma yang seakan menembus hatinya. "Adnan," suara Bunda Salma kembali terdengar, kali ini lebih lembut. "Apa yang kau sembunyikan?" Jantung Adnan berdegup kencang. Apakah wanita itu mulai menyadarinya? Keheningan menyelimuti kamar Bunda Salma. Adnan duduk di samping ranjang seperti biasa, bersiap membantu jika wanita itu membutuhkan sesuatu. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bunda Salma menatap Adnan dengan sorot mata yang tak lagi hanya sekedar kasih sayang seorang ibu mertua kepada menantunya. Ada kelembutan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam. Sesuatu yang selama ini ia tolak untuk akui. "Adnan," suara Bunda lirih bergetar. Adnan menoleh mencoba menyembunyikan kegugupan di hatinya. Tidak seharusnya perasaan ini ada. Tapi Bunda terdiam sejenak. Lalu dengan lembut ia mendekat dan mengecup kening Adnan. Dada Adnan bergetar hebat. Itu bukan kecupan ibu kepada anaknya. Bukan kecupan kasih sayang mertua kepada menantu. Itu adalah kecupan seorang wanita kepada pria yang diam-diam telah mengisi hatinya. Adnan menunduk, hatinya penuh kebahagiaan dan juga kepedihan. "Bunda." Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Bunda Salma menarik nafas dalam dan menatapnya dengan tegas. "Kita tidak boleh lebih dari ini, Adnan." Adnan mengerutkan kening, menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk. Tapi, Bunda mengangkat tangan meminta Adnan berhenti. "Biarkan perasaan ini ada, tapi hanya di dalam pikiran kita, Nan. Jangan sampai menjadi kenyataan. Jangan sampai kita melukai siapapun," bisiknya. Adnan menatapnya lama. Ada kesedihan, ada keinginan yang tertahan, tetapi juga ada pemahaman. Sejak malam itu, hubungan mereka tetap sama, tetap dalam batasan yang Bunda Salma tetapkan. Namun anehnya, semakin lama kesehatan Bunda Salma mulai membaik. Mungkin karena hatinya kini lebih bahagia, mungkin karena kini ia merasa tidak lagi sendirian. Dan Adnan tetap di sana, tetap merawatnya, tetap mencintainya dalam diam. Cinta yang tak boleh terwujud, tapi juga tak bisa dihapus. Malam sepulang bekerja, Adnan masih terengah-engah. Napasnya memburu akibat panik yang melandanya. Sejak beberapa menit lalu, rasa cemas menguasai pikirannya ketika ia tak menemukan Bunda Salma di kamar, dapur, atau kamar mandi. Namun saat ia hendak bergegas keluar mencari, suara lembut memanggilnya dari teras. "Adnan." Adnan menoleh. Darahnya seakan berhenti mengalir saat melihat sosok yang berdiri di depannya. Bunda Salma tanpa tongkat, tanpa kursi roda, berdiri tegak dengan senyum yang merekah indah di wajahnya. Di tangannya ada kantung plastik berisi makanan dan minuman. Adnan terpaku. "Ini kejutan buatmu," ujar Bunda Salma. Suaranya bergetar namun penuh kebahagiaan. Butuh beberapa detik bagi Adnan untuk memproses apa yang terjadi. Selama ini ia melihat Bunda Salma berusaha, tetapi tak menyangka hari ini akan tiba begitu cepat. "Bunda," suaranya tercekat. Langkahnya gontai saat ia mendekat. Masih sulit percaya dengan apa yang ia lihat.
Perlahan tangannya terulur menyentuh lengan Bunda Salma, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Bunda Salma terkekeh kecil. "Aku benar-benar sembuh, Adnan. Aku bisa berjalan lagi," katanya, mata berkaca-kaca. Adnan merasa dadanya sesak oleh emosi yang meluap-luap. Ia tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu hanyalah betapa bahagianya ia melihat Bunda Salma bisa berdiri di depannya seperti ini. Tanpa sadar, Adnan merengkuh Bunda Salma dalam pelukan. Wanita itu sempat terkejut, namun kemudian tersenyum membalas pelukan itu dengan hangat. "Kita makan, Adnan. Aku beli nasi rawon dan es teh dari warung depan. Aku ingin kita merayakan ini bersama," kata Bunda Salma. Adnan mengangguk, matanya masih berembun. Malam itu mereka menikmati makan malam paling nikmat dalam hidup mereka. Tidak hanya karena rasa syukur atas kesembuhan yang luar biasa, tetapi juga karena di antara mereka ada sesuatu yang tak terucap, namun begitu nyata. Sebuah perasaan yang telah tumbuh diam-diam, yang mereka tahu harus tetap tersembunyi. Namun kini keduanya tidak lagi merasa sendiri. Malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Di bawah terangnya lampu ruang makan, Adnan dan Bunda Salma duduk berhadapan. Sesekali saling melempar senyum kecil di sela-sela obrolan mereka. "Adnan, terima kasih untuk semuanya," suara Bunda Salma lirih, matanya berbinar penuh rasa syukur. Adnan menatapnya dalam. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Bunda. Terima kasih sudah tetap bertahan. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau Bunda menyerah." Bunda tersenyum, lalu mengaduk es tehnya dengan pelan. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku memang sudah menyerah." Adnan terdiam. Ada sesuatu dalam suara Bunda Salma yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak ingin sekedar berterima kasih. Ia ingin mengatakan lebih dari itu. "Bunda!" Suara Adnan hampir bergetar. Bunda menoleh, menunggu Adnan melanjutkan. Adnan menggenggam tangannya sendiri di bawah meja, berusaha menenangkan debaran jantungnya. "Aku ingin Bunda tahu bahwa perasaan ini nyata." Bunda Salma terkejut, senyumnya memudar sejenak, tetapi kemudian ia mengangguk pelan. "Aku tahu, Adnan," jawabnya lirih. "Dan itu yang membuatku takut." Keheningan kembali menyelimuti. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tapi aku juga tidak ingin membohongi diri sendiri. Aku juga merasakan hal yang sama, dan mungkin tanpa aku sadari, aku sudah lama merasakannya. Adnan menatapnya penuh harap, namun di balik tatapan itu ada kesedihan yang sama besarnya. "Tapi kita tetap tidak bisa, Adnan," kata Bunda Salma. Adnan menunduk, mengangguk pelan. Ia tahu ini tidak mungkin, tetapi hatinya tetap menolak menerima kenyataan itu sepenuhnya. "Aku harus kembali ke kamar belakang, ya?" tanyanya, mencoba tersenyum. Bunda Salma menatapnya dengan lembut, lalu mengulurkan tangan, menggenggam jari-jari Adnan, sesaat sebelum akhirnya melepaskannya lagi. "Mulai malam ini, iya. Bunda sudah sehat. Bunda tidak mau kita sampai keterusan kalau kamu masih menemani Bunda di kamar ini." Adnan mengangguk lalu bangkit berdiri. "Baik, Bunda." Ia melangkah menuju kamar belakang. Tetapi sebelum benar-benar masuk, ia menoleh sekali lagi. Bunda Salma masih duduk di meja makan sambil menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. "Selamat tidur, Bunda." "Selamat tidur, Adnan." Malam itu mereka tidur di kamar yang terpisah. Namun, di dalam hati mereka ada perasaan yang sama, cinta yang begitu nyata tapi tetap harus disimpan dalam diam. Sahabat setia HRSBK, kisah Adnan dan Bunda Salma mengajarkan kita makna sejati dari ketulusan dan tanggung jawab. Keluarga tak selalu tentang darah. Adnan membuktikan bahwa ikatan batin dan pengorbanan bisa lebih kuat dari ikatan darah. Jangan pernah ragu mengulurkan tangan pada mereka yang membutuhkan, bahkan jika itu melampaui kewajiban formal kita.
ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya untuk berbakti. Ujian adalah pemurnian cinta. Cinta yang tumbuh di antara Adnan dan Bunda Salma, meski harus mereka pendam, adalah hasil dari kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Ujian hidup seringkali menjadi filter yang menunjukkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya datang saat bahagia. Hargai pengorbanan yang sunyi. Kita harus belajar menghargai orang-orang seperti Adnan yang berjuang dalam keheningan, mengutamakan tanggung jawab di atas impian pribadi. Ingatlah, tanggung jawab adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Mari kita renungkan, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita dengan penuh keikhlasan hari ini? Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di HR SBK. Selamat malam.